Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorogun, annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama saya Mako Sunsenim di Makoto IPS Topik. Pada video kali ini melanjutkan pembahasan soal IPS Topik dari Nepal, yaitu soal tahun 2020, tepatnya di hari ujian ke-19. Video sebelumnya saya sudah membahas nomor 1 sampai nomor 2 ya. Sekarang ini saya mau melanjutkan yaitu nomor 3 sampai nomor 8. Perhatikan perintahnya. Hinkane 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 가장 알맞은 것. Hal yang paling tepat. 들어갈. Real di bawah artinya yang akan. 들어가다 masuk. Pada 빈칸. Bagian kosong. Perhatikan soalnya ya. Nomor 3, orang pertama berkata, 이 건물에는 pada 건물, gedung, ini 다층이 없고, 없다, tidak ada, 층, lantai, 4, 4, 고, lalu F층이네요. 이네요, wah, 층, lantai, F. Jadi di gedung ini nggak memakai nama lantai 4. Jadi lantai 4 itu nggak dibilang lantai 4, tapi sebutannya lantai F ya di situ. Orang kedua berkata, 사자가 물길 한다고 해요. 사자 angka 4, 물길 한다고 해요. niindago 해요 artinya katanya. Bulgil hada, kesialan atau hal buruk. 그래서 maka 사자를 뭐뭐뭐뭐 건물도 있습니다. Maka saja tadi angka 4 ya. 건물 gedung. 있습니다 ada. Itu juga. Jadi maka ada juga gedung. Perhatikan, di ujung option ada nen, artinya apa? Yang. Oke. Yang titik-titik angka 4. Jadi, tadi kan angka 4 itu nggak dipakai di lantai itu, di gedung ini, tapi pakainya lantai F. Kenapa? Karena katanya angka 4 itu dikatakan sebagai kesialan atau hal buruk. Makanya ada juga gedung yang titik-titik angka 4. Opsi pertama, 쓰지 않은. Yang cian tidak sedang memakai atau menggunakan. Opsi kedua, 넣지 않은. Yang cian tidak nota memasukkan. Opsi ketiga, 넣지 않은. Yang tidak nota meletakkan atau menaruh. 붙이지 않은. Yang cian tidak 붙이다 menempelkan. Yang mana? Kira-kira yang tepat yang mana? Il-isamsa? Il-pon. Jadi, maka ada juga gedung yang tidak memakai atau menggunakan angka 4. Tapi diganti dengan angka F. Kenapa? Karena angka 4 dianggap sebagai hal sial atau buruk. Gitu ya, ini merupakan salah satu mitem kepercayaan orang-orang Korea bahwa angka 4 itu dianggap sebagai hal sial gitu ya. Makanya lantai 4 diganti dengan sebutan lantai F. Gitu. Oke. Berikutnya nomor 4. 고기를 뭐뭐뭐뭐 별로 좋아하지 않아요. 고기, daging. 별로 artinya tidak begitu. 좋아하지 않아요 dari kata 좋아하다, suka. Nah, 별로 ini syaratnya harus diikuti bentuk negatif. Di sini ada ji 않아요 ya. Tapi di sini nggak perlu diartikan, jadi tidaknya cukup sekali. Jadi 별로 좋아하지 않아요 artinya tidak begitu suka.
Misalnya lagi ketika mau bilang tidak begitu cantik, cantik kan 예쁘다, maka nanti menjadi 별로 예쁘지 않나요. Gitu ya. Ini, jadi titik-titik daging. Terus tidak begitu suka. Option pertama, 먹으면서. 먹다, makan. 으면서, sambil. Apakah cocok sambil makan? Tidak begitu suka. Sambil makan daging tidak begitu suka. Bukan ya. Sambil itu sesuatu hal yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya sambil makan, menonton TV. Gitu. Maka nomor 1 salah. Option kedua, 먹으니까. Enika artinya karena. Maka 먹으니까 karena makan. Kalau karena itu menunjukkan sebab akibat ya. Misalnya karena banyak makan kenyang. Gitu ya. Maka ini enggak cocok. Option ketiga, 먹기는 하지만. 기는 하지만. Ini artinya tetapi. Jadi 먹기는 하지만 makan tetapi gitu ya. Cocok nggak? Coba masukkan ya. Makan daging tetapi tidak begitu suka. Jadi intinya tuh dia masih bisa makan daging, masih doyan makan daging, tapi tidak begitu suka, kurang begitu suka. Bisa? Bisa. Coba yang nomor 4. 먹을 테니까. 테니까 itu karena akan. Karena akan makan. Karena akan makan daging, tidak begitu suka. Bukan ya? Sebenarnya yang paling tepat yang mana? Sampun. Saya itu makan daging, intinya saya masih bisa makan daging tapi nggak begitu suka. Jadi ketika misalnya teman Anda tanya, apakah kamu makan daging? Kamu makan daging nggak? Oh iya, saya makan daging tapi saya tidak begitu suka. Gitu ya. Dia makamnya jadi dia makannya otomatis nanti nggak sering atau nggak banyak gitu ya. Nomor 5, 한국은 Korea 전쟁이 끝난 후에. Nah, dari sini ya, nian gue setelah Kanada selesai 전쟁 perang. Jadi Korea setelah selesainya perang mucok sangat titik-titik. Jadi langsung kita bisa ke option ya tanpa harus kalimat kedua. Sekali lagi, Korea setelah selesainya perang sangat. Option pertama, 창피했습니다. 창피하다, malu. Di sini hanya dibuat bentuk lampau ya. 창피하다 menjadi 창피했습니다. Telah malu. Kenapa dilampaukan? Karena membahas sesuatu yang telah berlalu ya, yang sudah terjadi. Opsi kedua, 다양했습니다. Dari kata dasar 다양하다, bermacam-macam. Opsi ketiga, 가난했습니다. 가난하다, miskin. 부지런했습니다. Dari kata 부지런하다, rajin. Maka 부지런했습니다 telah rajin. Menurut Anda, di antara 4 opsi ini, mana yang paling tepat? Korea setelah selesainya perang sangat miskin. Ya. Kalau setelah perang itu kan kita apa-apanya udah diambil sama kebutuhan perang dan sebagainya, maka kita tidak sempat mengatur perekonomian dan sebagainya, makanya menjadi miskin. Yang malu, bermacam-macam, dan rajin, nggak nyambung. Kalau mau lebih kuat lagi, boleh diartikan kalimat kedua, 그러지만, tetapi, 열심히 일해서, karena, 일해서 dari kata dasar ilhada, bekerja. Maka 일해서, karena bekerja, 열심히, dengan rajin atau dengan sungguh-sungguh, 경제가, 경제, perekonomian. 크게 발전하고, 발전하다 itu maju atau berkembang.
크게 dengan besar alias dengan pesat. 고 dan 잘 살 수 있게 되었습니다. itu menjadi. Ini dilampaukan karena itu tadi ya, untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi. Menjadi real suita bisa sal dari kata salda hidup jal dengan baik. Hidup dengan baik maksudnya maju. Nah, di sini ada penghubung gerojiman, tetapi perekonomiannya maju pesat. Tetapi itu menggambarkan sesuatu hal yang berkebalikan. Maju pesat perekonomiannya itu kan otomatis makmur ya. Itu berarti berkebalikan dengan miskin. Caranya seperti itu ya. Jangan misalnya, loh Sam, habis perang kan bisa juga ya, mereka sangat rajin. Nah, ini kalau mau memastikan di sini. Ada kata tetapi. Yang namanya tetapi itu membandingkan sesuatu hal yang berkebalikan. Di sini mengatakan perekonomiannya maju dengan pesat. Maka kebalikannya apa? Miskin. Ya. Nih, lanjut. Nomor 6. 뭐뭐뭐뭐 퇴근 시간입니다. 퇴근 시간. 시간, jam, 퇴근, pulang kerja. Titik-titik, jam pulang kerja. Kalimat kedua, 시간이 정말 빠른 것 같습니다. 시간, waktu, 정말, sungguh, 빠르다, cepat, 는 것 같습니다, sepertinya. Jadi artinya waktunya sepertinya sungguh cepat. Maksudnya begini ya, waktunya sepertinya sungguh terasa cepat, gitu ya dalam bahasa kita. 정말, apa tadi sungguh, 빠르다, cepat. Poinnya di sini. Di sini kita sudah bisa untuk mencari option yang tepat yang mana dalam kalimat kedua aja ya. Option pertama miri. Miri sama dengan 먼저. Apa artinya? Terlebih dahulu atau sebelumnya. Option yang kedua 벌써. 벌써 artinya sudah. Option ketiga 아직. A직 punya dua arti. Ketika dia diikuti bentuk positif, predikatnya positif, artinya masih. Ketika predikatnya berupa bentuk negatif, artinya apa ya? Belum. 늦게, terlambat atau telat. Jadi yang mana? Yang terdapat option yang mana? Ketika ada yang merasa waktunya sangat cepat, titik-titik jam pulang kerja. Yang mana? Telepon. Jadi kita gini loh ekspresinya. Sudah jam pulang kerja ya. Kok udah waktunya pulang kerja ya? Waktunya kerasa cepat gitu. Paham? Nih, coba kita cek arti kalimat ketiga. 요즘 akhir-akhir ini. Iri 만나서 aso karena manta banyak il pekerjaan. 시간이 waktunya 더 빨리 가는 것 같습니다. 는 것 같습니다. Sepertinya. Gada itu pergi. Pergi di sini boleh diartikan berjalan, do pali, lebih cepat. Jadi akhir-akhir ini karena banyak pekerjaan, waktunya sepertinya berjalan lebih cepat. Jadi itu tahu-tahu sudah jam pulang kerja gitu, maka 벌써 ya sudah. Wah, udah jam pulang kerja, waktunya sepertinya cepet banget. Akhir-akhir ini, karena banyak pekerjaan, sepertinya waktunya berjalan lebih cepat. Ya. Berikutnya, nomor 7. 결혼을 앞둔 사람들은. Dari sini ya mengartikannya, karena ada penanda topik. 사람들, orang-orang. 앞둔, menjelang. 결혼, pernikahan. Langsung ke belakang. 합니다, mengadakan atau melakukan
결혼식 upacara pernikahan. 기위해 untuk 기념하다 merayakan 가두이는 것, 가두이다 menjadi bubu pasangan suami istri. 그전에 sebelum itu sebelum mengadakan upacara pernikahan tadi. 결혼식에 뭐뭐뭐뭐 사람 한 명에게 청첩장을 보냅니다. mengirim 청첩장 undangan pernikahan eke kepada 한 명, satu persatu orang, saram orang, momo pada 결혼식 upacara pernikahan. Jadi orang yang titik-titik ke upacara pernikahan. Di ujung option ada real. Ini artinya yang akan. Jadi orang yang akan titik-titik ke upacara pernikahan. Mengirim undangan ya tadi, mengirim undangan kepada orang yang akan titik-titik ke upacara pernikahan. Opsi pertama, gaibhada artinya bergabung atau mendaftar. Maka gaib hal real tadi artinya yang akan mendaftar. Masuk orang yang akan mendaftar ke upacara pernikahan. Salah ya. Opsi kedua, jote hal. Jadi yang akan jote hada itu mengundang atau diundang ya. Jadi dalam bahasa Korea itu me sama di itu tinggal disesuaikan saja. Maka di sini chodehal artinya yang akan mengundang atau yang akan diundang. Apakah itu betul? Betul kan ya? Jadi mengirim undangan pernikahan kepada satu persatu orang yang akan diundang ke upacara pernikahan. Coba kalau yang nomor 3, nggak cocok. Beunghal, yang akan, beunghada, melepas kepergian atau mengantar. Misalnya, Anda punya tamu, terus Anda mengantar tamunya untuk misalnya sampai bandara atau sampai ke depan rumah aja, itu sudah namanya mengantar atau melepas kepergian. Kuyunghada, memperkerjakan. Maka jelas ya, jawabannya tepat. Ipon. Orang yang akan diundang. Mengirim surat undangan kepada orang yang akan diundang ke upacara pernikahan. Lanjut, nomor 8. 체류 기간을 뭐뭐뭐뭐 어디에 가야 합니까? Dari belakang, 가야 합니까? Harus pergi. 어디에, kemana? 뭐뭐뭐뭐 기간, masa, 체류, tinggal. orang kedua menjawab, 주립국 관리사무소에 가서 신청하면 돼요. Oke, dari belakang, 면돼요. cukup. 신청하다, mendaftar. 가서, dengan pergi. ke, 주립국 관리사무소. Ini poin pentingnya yang saya garis bawah ya. 주립국 관리사무소 artinya kantor imigrasi. Objeknya masa tinggal. Tempatnya di kantor imigrasi. Berarti kalau ke kantor imigrasi itu ngapain sih? Memperpanjang masa tinggal. Misalnya Anda sudah hafal, yang artinya memperpanjang itu yang mana sih? Di antara opsi 1, 2, 3, dan 4. Oh ini, 연장하다. Berarti Anda cukup memperhatikan tata bahasa yang tepat. Apakah yang nomor 2 atau nomor 4. Itu ya caranya. Nah, opsi yang kedua, 연장하라고. Ragu, menyuruh. Jadi, menyuruh memperpanjang atau agar memperpanjang. Opsi keempat, 연장하려면. Jika bermaksud. Yang mana yang paling tepat antara nomor 2 dan nomor 4? Menyuruh memperpanjang masa tinggal harus pergi kemana? Nggak pas ya, maka yang nomor 4 ya. Jika bermaksud
memperpanjang masa tinggal, saya harus pergi kemana, gitu kan? Oke, maka 정답은 4번. gampang ya. Oke, opsi yang kedua tadi apa artinya? Menyuruh atau disuruh memperpanjang. Yang ketiga, suka harago, menyuruh atau disuruh, suka hada menambahkan, juga hada. Opsi yang pertama, juga harian jika bermaksud menambahkan. Oke, udah kan? Yuk belajar kosakatanya di sini, kalimat ketiga. 기간이 지나면, jika, 기간, masanya, 지나다, lewat. 월급을 내야 하니까 늦지 않게 가세요. dari sini, jika, karena, 내야 하다, harus, 내다, membayar, 월급, denda. 늦지 않게 가세요. pergilah. 지 않게, agar, cian, tidak, terlambat. Oke ya, itu video pembahasan dari saya untuk nomor 3 sampai nomor 8 yang merupakan soal tipe garis kosong. Semoga menambah wawasan teman-teman semua dan teman-teman semua semakin terampil dalam mengerjakan soal-soal UTS topik. Semoga bermanfaat. Good luck buat semuanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Oke, 감사합니다.